Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Difatira Manik Sandrianto dengan NIM akhir 438. Hari ini saya akan menjelaskan tentang soal UTS ya, akuntansi manajemen yang sudah saya kerjakan. Nah, kita masuk ke soal nomor pertama. Nah, nomor pertama itu ada dua anak soal, A dan B. Nah, untuk yang A itu kita disuruh make metode absorption sama metode variable costing. Nah, yang pertama itu kita bakal ngejelasin tentang metode absorption costing. Jadi untuk divisi meja itu kita pakai direct material, direct labor, variable overhead, sama fixed overhead. Nah, direct materialnya itu 35.000, direct labornya itu 42.000, variable overheadnya itu 27.000, fixed overheadnya itu 20.000. Nah, di total semua jadi itu hasilnya untuk unit product cost sama dengan 124.000. Nah, untuk value of ending inventory-nya itu 12 dikali 124.000 hasilnya 1.488.000. Nah, untuk operating income-nya itu pertama kita nyari sales revenue. Sales revenue itu 100 dikali 150.000 hasilnya 15 juta. Terus kita nyari juga COGS-nya. COGS-nya itu 100 dikali 124.000 hasilnya 12.400.000. Terus yang terakhir kita nyari gross margin. Gross margin-nya itu dari sales revenue dikurang sama COGS-nya, jadi 15 juta dikurang 12.400.000 hasilnya sama dengan 2.600.000. Terus operating income-nya itu gross margin 2.600.000 dikurang sama 650 hasilnya jadi 1.950. Nah, untuk divisi kursinya itu sendiri sama, kita ngambil dari direct material, direct labor, variable overhead sama fixed overhead. Di total direct materialnya 12.000, direct labornya 21.000, variable overheadnya 10.000, fixed overheadnya 9.000. Nah, di total jadi unit product cost-nya sama dengan 52.000. Nah, untuk value of ending inventory-nya itu 27 dikali 52.000 hasilnya 1.404. Nah, untuk operating income-nya sama. Untuk selling revenue-nya itu 188 dikali 60.000 hasilnya 12.220. Terus COGS-nya 188 dikali 52.000 hasilnya 9.776. Gross margin-nya itu sama, sales revenue dikurang COGS 12.220 dikurang 9.776 hasilnya 2.444. Terus operating income-nya itu 2.444 dikurang 520 hasilnya 1.924. Oke, selanjutnya yang bakal kita bahas itu tentang metode variable costing. Jadi variable costing itu kita cuma ngambil 3. Pertama ada direct material, direct labor, sama variable overhead. Nah, untuk direct materialnya itu 35.000, direct labornya itu 42.000, variable overheadnya 27.000, dan di total semua jadi 104.000. Nah, itu untuk divisi mejanya. Nah, value of ending inventory-nya itu sama, cuman diganti unit produk cost-nya jadi 12 dikali 104.000 hasilnya 1.248. Nah, untuk operating income-nya ini sama, cuman ada beberapa yang diubah. Pertama ada sales revenue-nya itu 100 dikali 150 sama dengan 15 juta. COGS-nya 100 dikali 104 hasilnya 10.400.000. Terus nah, untuk yang variable costing-nya itu ada contribution margin, jadi 15 juta dikurang 10.400.000 hasilnya 4.600.000. Terus ada tambahan dari fixed overhead-nya, jadi 112 dikali 20.000 hasilnya 2.240.000. Terus admin expense-nya itu 650. Nah, untuk operating income-nya itu dikurang semua, jadi 4.600.000 dikurang 2.240 dikurang 650 sama dengan 1.710. Nah, untuk divisi kursinya itu sama, kita ngambil dari direct material, direct labor, sama variable overhead. Itu direct material 12.000, direct labornya 21.000, variable overheadnya 10.000. Nah, di total sama dengan 43.000. Nah, value of ending inventory-nya itu 27 dikali 43.000 hasilnya 1.161. Nah, untuk operating income-nya itu sama, jadi sales revenue-nya itu 188 dikali 65.000 hasilnya 12.220.
Terus COGS-nya itu 188 dikali 43.000, hasilnya 8.084.000. Kontribusi marginnya itu dikurang sales revenue dikurang COGS-nya, jadi 12.220 dikurang 8.084.000, hasilnya 4.136. Terus fixed overhead-nya itu jadi 215 dikali 9.000, hasilnya 1.935. Terus admin expense-nya itu 520. Nah, untuk operator income-nya itu dikurang semua seperti di divisi mejanya itu, jadi 4.136 dikurang 1.935 dikurang 520, hasilnya 1.681. Ini untuk soal B, saya tidak mencantumkan di PPT, tapi saya bacakan saja. Jadi menurut saya pada absorption costing, fixed overhead dialokasikan ke setiap unit produk yang membuat jika terdapat persediaan akhir, sebagian biaya tetap akan tersimpan dalam nilai persediaan dan belum dibebankan ke laporan laba rugi. Tapi sebaliknya, kalau di variable costing itu seluruh biaya overhead tetap langsung dibebankan ke periode terjadinya. Jadi periode yang sekarang itu langsung dibebankan. Jadi sehingga jumlah persediaan akhir tidak mempengaruhi pembebanan biaya tersebut. Nah, kalau untuk melihat dari kasus ini, divisi meja itu memproduksi lebih banyak barang daripada yang terjual, sehingga terdapat persediaan akhir yang menyebabkan laba yang dihitung dengan metode absorption costing menjadi lebih tinggi. Dan kalau kita lihat dari berdasarkan metode keduanya, divisi meja itu memperoleh keuntungan terbanyak karena menghasilkan laba operasional yang lebih tinggi. Sekian penjelasan saya nomor 1. Selanjutnya bakal kita bahas itu ada nomor 2. Jadi nomor 2 itu yang soal A, kita disuruh nyari average operating asset. Jadi kalau buat yang divisi meja itu 21.300 ditambah 23.500 dibagi 2, hasilnya sama dengan 22.400. Nah, untuk divisi kursinya itu 17.200 ditambah 19 juta dibagi 2 sama dengan 18.100. Nah, untuk margin, kita juga disuruh nyari margin. Margin divisi meja itu 1.950 dibagi sama 15 juta, hasilnya 13%. Terus untuk yang divisi kursinya itu 1.924 dibagi sama 12.220, itu hasilnya 15,74%. Nah, selanjutnya kita harus nyari turnover. Turnover itu untuk divisi meja itu 15 juta dibagi 22.400 sama dengan 0,6696, dan untuk divisi kursinya itu 12.220 dibagi 18.100, hasilnya 0,6751. Dan yang terakhir untuk soal yang A, kita disuruh nyari ROI. Untuk divisi mejanya itu 13% dikali 0,6696, hasilnya 8,7%. Dan untuk divisi kursinya 15,74% dikali sama 0,6751 sama dengan 10,63%. Dan untuk soal B, kita disuruh nyari residual income. Nah, residual income di divisi meja itu jadi 1.950 dikurang 10% dikali 22.400. Hasilnya itu 1.950.000 dikurang 2.240, hasilnya sama dengan minus 290. Nah, untuk divisi kursinya itu ada 1.924 dikurang 10% dikali 18.100, hasilnya sama dengan 114. Nah, untuk jawaban soal C saya tidak cantumkan di PPT, tapi akan saya jelaskan lagi. Menurut saya perusahaan itu akan memilih untuk menutup divisi meja karena operating income ROI sama residual income divisi meja itu lebih rendah dibandingkan divisi kursi. Sekian penjelasan saya nomor 2. Nah, yang selanjutnya bakal kita bahas itu nomor 3. Jadi nomor 3 itu kita di soal yang A, kita disuruh nyari contribution margin per unit. Jadi untuk contribution margin per unitnya itu ada 150 dikurang 35.000 ditambah 42.000 ditambah 27.000, hasilnya 46.000. Terus kita juga harus nyari TVC-nya
itu total fixed cost-nya itu 2.240.000 ditambah 650, hasilnya 2.890.000. Terus kita juga harus nyari BEP unit. BEP unit itu jadi 2.890.000 dari TV saya itu dibagi 46.000 dari contribution margin per unitnya itu sama dengan 63 unit. Dan untuk BEP rupiahnya itu jadi 63 unit yang tadi sudah kita cari dikali 150.000, hasilnya 9.450.000. Dan di soal nomor B itu kita harus nyari unit yang harus dijual. Nah, untuk mencari unit yang harus dijual itu jadi caranya 10 juta ditambah 2.890 dibagi 46.000, hasilnya unit yang harus dijual itu kita harus sebanyak 281 unit. Dan untuk yang C kita disuruh nyari TCM. Jadi 46.000 dikali 90 hasilnya sama dengan 4.140.000. Nah, laba ruginya itu 4.140.000 dikurang 2.890 sama dengan 1.250. Sekian penjelasan saya nomor 3. Yang kita bahas nomor terakhir itu adalah nomor 4. Nah, untuk nomor 4 itu yang pertama kan kita disuruh terdapat 2 tawaran. Nah, tawaran pertama itu keterangannya ada 400 unit. Terus harganya itu 57.000, terus biaya lemburnya itu 1 juta. Nah, yang kita harus cari itu total revenue. Total revenue-nya itu 400 dikali 57.000, hasilnya 22.800. Terus total variable cost-nya itu 400 dikali 43.000, hasilnya sama dengan 17.200. Nah, 43.000 itu dapat dari unit product cost, itu 43.000. Nah, laba kotornya itu 22.800 dikurang 17.200, itu dari total revenue dikurang total variable cost sama dengan 5.600. Terus habis itu laba bersihnya itu 5.600 dikurang sama biaya lemburnya yang 1 juta itu, hasilnya 4.600. Nah, untuk tawaran kedua ini keterangannya ada 300 unit sama harganya 54.000 dan dia tidak ada biaya lemburnya. Nah, untuk total revenue-nya itu 300 kali 54.000, hasilnya 16.200. Terus total variable cost-nya 300 dikali 43.000 seperti yang tadi sama dengan 12.900, dan langsung laba bersih karena tidak ada biaya lemburnya, jadi langsung nyari laba bersihnya, jadi sama dengan 16.200 itu dikurang sama 12.900, hasilnya 3.300. Nah, kesimpulannya tidak saya tampilkan di PPT, cuman saya akan bacakan. Menurut saya tawaran 1 itu memberikan keuntungan yang lebih besar karena menghasilkan laba yang lebih tinggi, namun memerlukan kerja lembur yang ekstra dan harus dipastikan bahwa karyawannya itu sanggup untuk bekerja lebih. Dan kalau kita melihat dari tawaran kedua itu lebih aman karena tidak membutuhkan waktu lembur yang membuat resiko operasional itu menjadi lebih rendah. Cuman kalau kita ngelihat dari sisi perusahaan, mungkin mereka dan perusahaan itu memilih berdasarkan dari laba bersihnya. Maka menurut saya perusahaan itu akan memilih tawaran nomor 1 karena mereka menghasilkan laba yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.